Semangat pagi, salam sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih. Mari kita awali seluruh rangkaian aktivitas kita hari ini di dalam Tuhan melalui saat teduh dengan rehat edisi Rabu 9 September 2020. Kita siapkan hati, pikiran, dan hidup kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dari Injil Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dipersekutukan pagi ini dalam saat teduh. Firman-Mu akan kami dengarkan. Roh Kudus tolong urapi dan terangi hati kami, agar kami mampu mengerti firman Tuhan untuk kami wujudkan dalam hidup ini. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berfirmanlah di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Amin. Dari perikop pembacaan kita Injil Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22 diberi tema berbuah sepanjang waktu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang petani terpaksa menebang pohon pisang di lokasi perkebunannya. Bukan karena sudah waktunya panen, tetapi karena pohon pisang tersebut tak kunjung menghasilkan buah. Apa yang dilakukan oleh petani tersebut merupakan hal yang wajar, karena pohon pisang tersebut hanya mengambil tempat dan tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh petani. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam pembacaan kita hari ini mengutuk pohon ara hingga menjadi kering karena tidak menghasilkan buah. Pohon ara sendiri berbuah pada musimnya, yakni 2 tahun sekali. Apa yang dilakukan oleh Yesus hendak mengingatkan para murid bahwa hidup sebagai orang yang beriman tidak hanya menghasilkan buah pada musim-musim tertentu, tetapi harus menghasilkan buah sepanjang waktu. Keberadaan kita sebagai orang Kristen tentunya harus memberi dampak kepada orang lain. Kita tidak hanya sekedar hidup menikmati kasih dan berkat Tuhan, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati oleh orang lain. Mengikut Tuhan bukan berarti hanya sekedar percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan perintah-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah menghasilkan buah yang baik atau buah busuk? Ataukah kita tidak menghasilkan buah kebaikan sama sekali? Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? Ingatlah bahwa Tuhan memanggil dan mengutus kita, bahkan menjadikan kita miliknya untuk memuliakan Dia. Jika tidak mau dibuang, maka hasilkanlah buah yang baik sepanjang waktu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus,
Kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau senantiasa memelihara kami. Bahkan pagi ini, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi sulu dan pedoman kami dalam mengarungi kehidupan anugerah Tuhan. Tuntun kami ya Allah Roh Kudus, sehingga kami mampu membawa dampak atau menghasilkan buah dalam hidup dan kehidupan ini. Bapa yang Maha Kasih, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menuntun kami, mengarahkan kami, mengaruniakan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan kepada kami semua dalam mengangkat juang karya dan kerja kami. Biarlah semuanya membuahkan hasil demi hormat kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, membawa anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan berkenan memberkati, Tuhan berkenan menolong mereka dalam segala aktivitas mereka hari ini. Biarlah mereka pun juga selamat sentosa dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan menyerahkan majelis gereja-Mu, pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan tetap memberkati dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Kami berdoa buat pemuda-pemudi-Mu Tuhan. Tuntun mereka dalam menjalani masa muda. Arahkan mereka sehingga mereka tetap berjalan pada kebenaran Tuhan dalam menggapai cita-cita mereka. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan jemaat Tuhan yang sakit, pulihkan dan sembuhkan. Kami berdoa buat Nenek Davan yang ada di Samarinda dirawat. Kiranya Engkau yang akan memulihkan dan menyembuhkan sehingga boleh pulih dan sembuh. Kami berdoa buat yang lalai, ingatkan. Kami berdoa buat yang berduka, hiburkan. Kami berdoa buat yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ajar kami untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan mampukan kami untuk saling menopang di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Kota Bontang yang kami cintai, pulihkan dari pandemi COVID-19. Berkati perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang, peliharakan dan biarlah berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan tetap menjadi berkat bagi masyarakat di Kota Bontang ini. Ya Bapa, kami pasrahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, arahkan kami, mampukan kami untuk mematuhi protokol kesehatan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan yakinkan kami bahwa Tuhan berkuasa dalam pandemi COVID-19 ini. Ini harapan kami Tuhan. Ini doa kami, permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.